Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai news yang berdampak besar terhadap pergerakan market di pasar forex. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu gimana cara membaca news forex, kemudian news forex apa saja yang memiliki pengaruh besar atau yang berdampak besar terhadap pergerakan market, itu news apa saja. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap dan detail terkait news yang berdampak besar terhadap pergerakan market ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini. Ini kita buka channel Forex Club Indonesia ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu silakan klik bagian menu playlistnya. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Klik playlist di channel Forex Club Indonesia ini. Nah di sini ada satu playlist khusus yaitu belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan sangat lengkap. Step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai news yang berdampak besar terhadap pergerakan market di pasar forex. Apa saja newsnya? Kita akan bahas. Ini kita buka tab baru ya teman-teman. Kita buka kalender ekonomi yang ada di website Forex Factory. Tulis saja di pencarian di Google forexfactory.com. Teman-teman bisa menggunakan website yang lain untuk melihat kalender ekonomi. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih kalender ekonomi. Klik kalender, maka nanti di sini akan muncul indikator-indikator ekonomi apa saja yang akan dirilis. Sebelum kita gunakan kalender ekonomi ini, kita perlu setting terlebih dahulu waktunya. Pastikan sama dengan waktu tempat kita tinggal. Kemudian kita filter, kita mau lihat data ekonomi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kita lihat yang minggu ini saja. Kemudian selanjutnya kita perlu filter, kita mau lihat indikator ekonomi yang berhubungan dengan mata uang apa. Kemudian ini impact-nya, kita checklist yang merah, artinya kita ingin melihat indikator ekonomi yang berdampak besar saja terhadap pergerakan mata uang yang kita checklist di bagian sini. Kemudian ini tipe indikatornya, kemudian kita klik apply filter. Nah minggu ini merupakan minggu yang paling sibuk karena ada banyak bank sentral yang akan merilis kebijakan moneter terbarunya tanggal 19 nanti. Kalau kita lihat di sini, Bank of Jepang akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Apakah Jepang akan mulai melakukan kenaikan suku bunga atau akan tetap menjaga tingkat suku bunganya di level negatif 0,1%. Kalau kita lihat di sini tanggal 19, BOJ akan merilis kebijakan moneter terbarunya, kemudian RBA juga sama, Reserve Bank of Australia juga akan merilis kebijakan moneter terbarunya, apakah nanti suku bunganya akan dinaikkan atau tidak. Kemudian Kanada di sini di jam 19.30 akan merilis data tingkat inflasinya, di mana kalau kita lihat di sini data inflasi bulanannya diproyeksi akan naik dari level 0% ke level 0,6%. Kita sudah tahu bahwa kenaikan harga energi terjadi sangat signifikan dan tentu karena Kanada ini merupakan salah satu negara penyokong energi terbesar, maka tentu akan mempengaruhi terhadap inflasi di Kanada. Makanya di sini diperkirakan akan naik inflasinya ke level 0,6%. Kemudian selanjutnya di tanggal 20, kalau kita lihat, kita baca terlebih dahulu kalender ekonomi ini ya teman-teman. Di tanggal 20-nya di sini Inggris juga sama akan merilis data inflasinya. Kalau kita lihat di bagian proyeksinya, inflasinya diperkirakan akan turun dari level 4% ke level 3,5%. Di mana target inflasi daripada BOE, Bank of England, itu berada di kisaran 1 sampai dengan 3%. Kemudian selanjutnya di tanggal 21, The Fed juga akan merilis kebijakan moneter terbarunya, di mana tingkat
tingkat suku bunganya sekarang berada di level 5,25% sampai dengan 5,50%. Diproyeksi di sini tingkat suku bunganya masih akan tetap stabil, akan tetap dipertahankan di level yang sama, yaitu 5,25 sampai 5,50%. Kita akan lihat nanti The Fed apakah akan melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Sebab kalau kita lihat pada pertemuan Powell dengan Senat di Amerika Serikat, Powell berjanji akan melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini jika melihat inflasi di Amerika Serikat sudah mulai turun ke level 2%. Setelah The Fed di sini, kita lihat Swiss juga akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Oke, yang ini ya teman-teman, jam 15.30 tingkat suku bunganya diproyeksi akan tetap sama di level 1,75%. Selanjutnya, pound sterling Inggris di jam 19-nya juga akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Apakah BOE akan menaikkan suku bunga atau tidak? Kita lihat dulu data inflasinya, apakah nanti inflasinya sudah mulai turun atau belum. Kalau inflasinya sudah mulai turun dan mulai berada di target yang telah ditentukan, maka kemungkinan besar BOE sudah tidak akan lagi menaikkan tingkat suku bunga. Jadi ini merupakan data-data ekonomi yang cukup sibuk karena ada banyak bank sentral yang akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Jadi teman-teman harus melihat kalender ekonomi, sebab dengan kita melihat kalender ekonomi kita akan tahu apa saja data-data ekonomi yang akan dirilis, kemudian mata uang apa yang akan dipengaruhi. Nah, kebijakan moneter ini, kemudian CPI dan tingkat suku bunga ini merupakan salah satu news yang berdampak besar terhadap pergerakan market di pasar forex. Jadi teman-teman perlu waspada ketika suatu negara merilis data GDP, CPI ataupun tingkat inflasi atau indeks harga konsumen. Kemudian kita juga perlu melihat data manufaktur dan juga sektor jasa. Selanjutnya kita perlu melihat data pertumbuhan ekonominya, GDP, Gross Domestic Product. Ini merupakan salah satu news yang berdampak besar juga. Kemudian kita juga perlu melihat data retail sales sebagai tolak ukur apakah daya beli konsumen meningkat atau tidak. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu melihat hubungan antara tingkat suku bunga dengan kebijakan moneter yang akan dirilis. Contohnya Bank of Japan, ini BOJ, di tanggal 19 nanti akan merilis kebijakan moneter terbarunya. Kalau kita lihat datanya di sini di trading ekonomi, kita lihat data ekonomi keseluruhan dari Jepang. Untuk saat ini inflasinya sudah lebih dari level targetnya yaitu 2%. Sebelumnya berada di level 2,6, data terbarunya berada di level 2,2. Sudah lebih daripada level yang ditentukan 2%, sedikit lebih tinggi 2,2. Dan kalau kita lihat tingkat suku bunganya ini masih tetap terus dipertahankan di level yang negatif 0,1%. Para analis memproyeksi bahwa kemungkinan besarnya BOJ akan merubah kebijakan moneternya dari yang tetap berada di tingkat suku bunga yang negatif, diproyeksi akan mulai menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi ke level target 2%. Seperti itu. Jadi kemungkinan besarnya BOJ nanti akan menaikkan tingkat suku bunga. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu belajar gimana caranya membaca korelasi antara satu data ekonomi dengan data ekonomi yang lainnya. Sekali lagi, beberapa data ekonomi ataupun news forex yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu data GDP, kemudian data tingkat suku bunga, kemudian yang ketiga tingkat penganggurannya, yang keempat CPI ataupun inflasi, kemudian teman-teman juga perlu melihat data retail sales, sektor jasa, dan juga sektor pabrikan. Ini merupakan salah satu data yang berdampak besar terhadap pergerakan mata uang di pasar forex. Semoga pembahasan mengenai news yang berdampak besar terhadap pergerakan market di pasar forex ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisis fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex. Yang ini ya teman-teman, di YouTube channel Forex Club Indonesia ini telah kami buatkan satu playlist khusus yaitu analisa fundamental forex. Teman-teman bisa belajar analisis fundamental lengkap di playlist yang ini. Nah, jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Pasti kami akan jawab dan jelaskan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan tips dan trik trading yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.